Coba ini rame banget di tes dulu. Lagi para bot rumah tangga ya. Para botan dapur yang kita lihat lebih kuat PDI Perjuangan atau Anies atau Ridwan Kamil yang didukung oleh Jokowi dan Prabowo. Kita lihat biar jelas. Setuju? Orang akan bilang, sudahlah presiden turun, mantan presiden turun, ya kan? Bansosnya juga turun, masih kalah tuh. Wajah ini mau ditaruh di demokrasi yang mana, budaya yang mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Ya teman-teman semua, berakhir sudah ya kampanye yang ditutup dengan kampanye akbar hari Sabtu kemarin. Dan kita bisa melihat ya kampanye akbar dari 01 RK Suswono, begitupun dari 03 Pramono Anung Rano Karno. Bagaimana meriahnya para kampanye yang dihadiri oleh rakyat yang nantinya akan memilih 01 ataupun 03. 02 kemana? Ya 02 pinggirin dulu lah ya. Tapi teman-teman semua, beritanya ya, Jokowi dan SBY batal hadir di kampanye akbar RK Suswono. Ini ada juga yang mengatakan katanya kampanye RK sepi, makanya beliau-beliau ini nggak hadir gitu ya. Tapi ya gue lihat rame juga sih sebenarnya. Dan yang kedua teman-teman semua, ini Bung Ara Sirait ini kenapa kok makin ngeblunder saja ya. Kemarin mengatakan bahwasanya Pak Anies membangunkan macan yang tidur. Dan kemarin lagi mengatakan juga hati-hati untuk non muslim kalau 03 nanti yang jadi. Dan juga yang terakhir pas di kampanye akbar RK, beliau juga mengatakan kembali soal Pak Anies yang membangunkan macan tidur, yaitu Jokowi dan Pak Prabowo. Ya untungnya saja ya Pak Prabowo keluar negeri dan baru pulang kan kemarin itu. Makanya ya bersyukur juga gitu ya Pak Prabowo gak ikut campur di Pilgub DKI kemarin. Jadi makin mantap lah ya. Tapi kita akan membahas nih ya, bagaimana komentar netizen di akun X. Kita lihat dulu. Tweetan dari John Sitorus. Jokowi dan SBY batal hadir kampanye akbar Ridwan Kamil karena lapangan Banteng sepi. Bahkan survei internal yang mengunggulkan Pramono Rano 53%. Udah lempar handuk, Jokowi memilih mati-matian di Jawa Tengah. Komentar dari netizen ya, kita lihat. Kalau Pram Rano menang, maka fix mematahkan mitos Jokowi efek yang diklaim selalu menang. Lebih-lebih kalau Perkasa menang, benar-benar bisa tercoreng reputasi Jokowi yang selalu menang. Pertanyaannya, kenapa Jokowi ngotot memenangkan calonnya walaupun besar resiko kalah menodai rekornya? Nah ini menjadi pertanyaan besar juga teman-teman semua. Kenapa sih Pak Jokowi masih sangat antusias untuk mendukung gitu loh. Karena selama ini siapa yang didukung Pak Jokowi katanya pasti menang. Dan ini menjadi pertaruhan. Kalau di Jakarta ataupun di Jawa Tengah nanti Jokowi kalah, habislah sudah gitu loh. Ada waktunya di mana Anda begitu yakin akan apa yang Anda inginkan pasti Anda dapatkan. Dan yakin karena diri sendiri padahal itu karena jabatan Anda. Ada waktu di mana Anda sangat yakin namun akan tenggelam sebab rakyat sudah muak melihat semuanya. Ya ini juga terjadi kepada Pak Jokowi ya. Kemarin beliau punya kuasa dan sekarang beliau kan hanya mantan presiden. Jadi ya tetaplah kuasanya tak ada lagi gitu ya. Tentu berbeda sangat jauh. Coba sekali lagi kita lihat nih ya, faktor Mbah Mul di Jakarta cuma 16%, kualat sama Ganjar. Justru faktor Anies di Jakarta sangat signifikan di angka 40%. Syukur alhamdulillah sedikit demi sedikit orang itu sudah mulai luntur pengaruhnya. Itu sedikit info setelah nonton bocor alus politiknya Tempo. Ya mudah-mudahan saja ya guys. Oke teman-teman semua, sekarang kita masuk ke videonya. Coba ini rame banget di tes dulu. lagi para bot rumah tangga ya. Para botan dapur yang serba 5.000-an deh, atau yang mumpung ada dan di bawah yang serba 5.000-an mumpung lagi promosi juga, kita tahu ya deh ya, silakan. Prabowo dukung siapa? Prabowo dukung siapa? Jokowi dukung siapa? Jokowi dukung siapa? Gibran dukung siapa? Kita semua dukung siapa? Saya dengar Mas Anies mendukung Pramono Anung, betul?
itu membuat kita tambah semangat, betul nggak? Kita lihat lebih kuat PDI Perjuangan atau Anies atau Ridwan Kamil yang didukung oleh Jokowi dan Prabowo. Kita lihat biar jelas. Setuju? Setuju? Pak Bahagia dengan bahagia menyatakan bahwa nggak ada yang dilanggar. Yang menjadi masalah adalah Anda sudah turun tetapi kalah. Wow. Betul nggak Datuk Ilyas? Anda sudah turun nih, ya kan? Tetapi kalah. Coba Anda bayangkan. Ya kan? Orang akan bilang, sudahlah presiden turun, mantan presiden turun, ya kan? Bansosnya juga turun, masih kalah tuh. Enggak, kalah hasil pemilu nanti. Belum tentu kalau begitu kan? Iya, kalau kalah, iya kan? Bisa jadi nggak teorinya terjadi, Pak? Sangat mungkin. Kalau itu terjadi, teori Bapak tadi, wajah ini mau ditaruh di demokrasi yang mana, budaya yang mana, dan kemudian konteks kekinian yang mana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marwar bilang, Anies Baswedan mendukung Pramono sama saja membangunkan macan yang lagi tidur, katanya namanya Jokowi. Perasaan macan nggak pernah tidur deh, keliling mulu. Bahkan sekarang katanya udah jadi konsultan pilkada. Memalukan. Aduh Pak Menteri, jangan rasis dong Pak Menteri. Masa non muslim jangan dukung Pram Dandul? Mentang-mentang ada Pak Anies. Kapan Pak Anies mau memecah belah umat? Bukannya dari partai itu tuh yang jidat hitam, yang penistaan agama. Kok jadi berbalik begini Pak Menteri? Jangan begitulah Pak Menteri. Pak Menteri kan pejabat. Kalau pejabat itu harus kasih contoh yang baik. Masa iya sih sekelas Pak Anies mau memecah belah umat? Nggak pernah Pak. Yang ada kemarin waktu Pak Anies menjabat, IMB gereja itu dilancarin. Ya Pak, nggak boleh begitu Pak. Cie, katanya tagline-nya nyok satuin Jakarta. Kok malah rasis? Kok malah pecah belah? Sekelas menteri lagi. Waduh, ini mah gak ngarah. Bikin si Akang malah cepat pulang ke Bandung. Serius. Nih gara-gara Bang Ara ini. Kalau Ahok dan Anies bersatu tuh, kelar kalian persatuan kami. Menteri Ara terlihat sangat panik sekali ya guys ya ketika Pak Anies turun untuk mendukung Pram Rano Karno. Tapi ini menjadi bukti sih ya nantinya ya di tanggal 27 siapakah pemenangnya. Bung Ara mengatakan ya siapa yang akan menjadi pemenangnya. Apakah yang didukung Pak Anies Baswedan atau yang didukung Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Ya kita lihat saja nanti. Kalau ternyata Pak Pram dan Rano Karno yang menang, itu tandanya Jokowi efek memang sudah luntur guys. Atau jangan-jangan memang nggak ada sebenarnya. Ya kita lihat saja nanti. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi ke videonya. Lo tuh video ini nggak? Berobat ke psikolog atau psikiater itu mahal. Kemacetan dan sebagainya adalah stresor sosial yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Jadi itu video Pak Pramono yang bahas soal kesehatan mental orang Jakarta karena kemacetan. Isinya emang benar karena menurut studi kemacetan itu menyebabkan depresi. Dan menurut riset aja pekerja di Jakarta itu butuh waktu 60 menit lebih buat sampai ke kantor. Alasannya ya karena macet. Makanya Cagup Jakarta selalu ditanya solusi buat kemacetan itu apa. Nah Pak Pramono kasih statement caranya dia atasi kemacetan itu dengan cara paksa warga Jakarta pakai transportasi umum. Yang lucunya, gue menemukan fakta menarik kalau statement ini ternyata juga dipakai sama gubernur Jakarta yang dulu-dulu. Contohnya Pak Jokowi dan Pak Ahok, ternyata mereka juga dulu memaksa warga Jakarta pakai transportasi umum. Pertanyaan besarnya, kenapa statement memaksa warga Jakarta pakai transportasi umum ini kayak turun-temurun? Jawabannya ya karena mereka semua cuma petugas partai banteng. Mereka cuma nurut aja apa kata ibu. Kalau nggak mau jadi petugas partai, saya tidak ngomongi lagi anggota partai, tugas partai, artinya jangan diberi tugas oleh partai, out, begitu aja, mundur. Nah pilihannya kan sekarang ada di warga, mau dipimpin sama petugas partai yang cuma nurut apa kata ibu, atau emang cari pemimpin yang emang mau mengabdi buat warga. Gimana menurut kalian? Coba tulis di kolom komentar.
Kasih statement caranya dia atasi kemacetan itu dengan cara paksa warga Jakarta pakai transportasi umum. Gondrong, sini abang ajarin. Kalau kita mau ngurangin kemacetan di sebuah kota, caranya memang harus dengan paksaan. Harus. Di seluruh dunia begitu, Ndrong. Tapi mungkin Gondrong salah tangkep. Memaksanya itu bukan dengan preman-preman, bukan. Mungkin Gondrong mikirnya nih ya, preman-preman dikasih palu gada buat maksa orang. Ayo naik bis. Kalau nggak naik bis, gua gibeng lo. Bukan begitu, Ndrong. Maksanya itu dengan menggunakan regulasi. Regulasi itu untuk memaksa. Gondrong tahu kan ganjil genap? Itu regulasi. Itu paksaan. Ini abang kasih contoh studi kasus. Di London ada namanya road pricing. Di tempat-tempat yang macet, di jam macet, kalau mau bawa mobil ke sana harus bayar. Regulasi tersebut buat maksa orang untuk ninggalin kendaraan pribadi dan pindah ke public transport. Kayak gitu maksanya. Oh, awalnya juga orang-orang London pada marah. Pada bilang zolim banget nih, malak-malakin pajak melulu. Tapi 6 bulan kemudian disurvei lagi. Ternyata warga-warga pada happy. Terbukti regulasi paksaan tersebut efeknya bagus. Ada lagi Ndrong, wali kota Paris namanya Anne Hidalgo. Dia mereformasi tata kota di Paris. Jalan-jalan yang tadinya buat mobil ditutup, dikasih buat public transport, pedestrian, pesepeda. Gokil. Itu regulasi juga. Regulasi buat maksa orang beralih juga dari kendaraan pribadi ke alternatif-alternatif yang gak bikin macet. Abang kasih lagi Ndrong studi kasus di Amsterdam. Amsterdam tahun 70-an itu semrawutnya kayak Jakarta tempo sebelum Ahok tuh. Semrawut. Akhirnya apa ya? Direvolusi besar-besaran. Dibikin regulasi, punya mobil dipersulit. Itu kan paksaan juga. Sekarang Amsterdam ini surganya pesepeda. Oh, mantep Amsterdam sekarang. Kalau nggak dipaksa nggak bisa begitu, Ndrong. Dulu nih abang pernah homestay di London. Sebulanan. Di South London. Abang tanya tuh yang punya rumah. Ini warga London bener nih om. Pada demen naik public transport. Jawaban dia, dulunya nggak begitu. Tapi karena regulasi yang memaksa awalnya, akhirnya membuat mereka terbiasa. Begitu. Abang juga pernah ke India, ke Mumbai sama ke Delhi. Oh, nggak ada regulasinya itu. Regulasinya nggak jelas. Klakson di mana-mana, macet di mana-mana. Setiap jam. Jakarta jauh lebih bagus dibandingin Delhi, dibanding Mumbai. Nah, Gondrong mau kayak begitu? Gondrong mau kota Gondrong jadi kayak Mumbai? Hah? Jadi pemimpin itu, Ndrong, emang gak bisa menyenangkan semua pihak. Perlu ada yang diprioritaskan untuk kepentingan bersama. Maksa orang lewat regulasi-regulasi. Dulu tuh ya, zaman awal MRT dibangun di Jakarta, itu kan Fatmawati jadi macet luar biasa. Ruko sampai banyak yang tutup tuh gara-gara macetnya na'udzubillah. Nah itu MRT juga lahir dari regulasi. Pas lagi dibangun, banyak juga orang yang gak happy. Nah itu juga termasuk memaksa orang untuk beralih. Memaksanya begitu caranya, lewat regulasi. Gondrong berargumen gubernur yang mau maksa orang naik public transport, itu pasti gara-gara mereka mak banteng. Argumen macam apa itu, Ndrong? Anies juga kebijakannya perlahan memaksa orang buat naik transportasi umum. Apakah Anies juga anak buahnya mak banteng? Apakah wali kota Paris, wali kota Barcelona, wali kota London itu semuanya anak mak banteng? Kalau Gondrong mau debat sama abang soal tata kota dan kemacetan, abang mau, abang siap. Tapi abang kasih disclaimer, Gondrong gak mungkin menang. Karena pola pikir Gondrong kayak begitu. Sebatas mikir, oh ini karena anak mak banteng. Tapi abang kasih apresiasi, Gondrong jago juga. Gondrong bawa-bawa Pak Jokowi supaya Gondrong narasinya kelihatan natural. Itu abang kasih apresiasi tuh. Boleh juga lu, Ndrong.